Assalamualaikum teman-teman semua. Hai, perkenalkan, saya Nadia Ana Maralia. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang stereo selektif dan stereo spesifik. Gimana dalam reaksi organik? Yang pertama, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa sih itu stereo selektif dan eh, apa itu stereo spesifik? Jadi, stereo selektif adalah reaksi yang menghasilkan satu stereo isomer lebih banyak dibandingkan isomer lainnya atau produk dominan. Nah, kalau stereo spesifik, ini itu jenis stereo isomer substrat menentukan stereo isomer produk. Jika substrat berbeda bentuk, hasil pun akan berbeda. Nah, pada eh, pada penjelasan saya, di sini saya akan mengaitkan tentang materi stereoselektif dan stereospesifik pada salah satu penelitian yang berjudul tentang stereoselektif dan stereospesifik trifat mediated intermolecular stimulate reaction ready access to alkaloid keton. Jadi dia itu tuh untuk membuat stereo selektif dan stereo spesifik dengan reaksi Steinmetz. Nah, reaksi Steinmetz sendiri ini berlangsung dalam tiga tahap, yaitu SN2 antara azida dan eh, triplet. Dan nomor dua itu migrasi satu, satu dan 2 atau CKN. Yang ketiga yaitu tahap reduksi imun. Nah, pada slide ini di tahap pertama yaitu stereospesifik. Di mana di tahap pertama kita punya molekul ini yang memiliki gugus azida dan gugus alkohol yang telah dikonversi menjadi OTV atau triflate. Nah, gugus azida akan menyerang karbon yang membawa triflate. Dan karena ini adalah reaksi SN2, maka penyerangan terjadi dari arah belakang. Di mana hasilnya terjadi konfigurasi Hasilnya terjadi eh, inversi konfigurasi pada karbon kiral tersebut. Mekanisme ini sangat sesuai dengan materi tentang stereospesifik. Di mana SN2 selalu bersifat stereospesifik karena bentuk hasil tergantung langsung pada stereo awal. Jadi substrat awal sangat menentukan hasil akhirnya. Nah, dalam jurnal eh, ini, hal tersebut dibuktikan secara eksperimental. Alkohol awalnya dikendalikan, eh, misalnya dalam bentuk es. Maka produk menunjukkan konfigurasi R. Jadi reaksi ini bukan hanya selektif, tapi benar-benar mengikuti jalur spesifik. Nah, lalu pada stereo selektif. Setelah terbentuk intermediate amino eh, setelah terbentuk intermediate aminodiazolamin, tahap berikutnya adalah migrasi 1 dan 2, yaitu perpindahan ikatan C ke C dari karbon tetangga ke pusat nitrogen. Dalam sistem ini terdapat dua sisi ikatan karbon yang bisa berimigrasi, sisi syn. Dan juga sisi anti.
Nah, terhadap gugus besar seperti vinil, sorry, vinil dan OTBS. Berdasarkan perhitungan DFT yang ditampilkan pada jurnal ini, maaf, saya lupa menampilkan. Jalur anti memiliki energi yang aktivasi melebihi lebih rendah 15 kilojoule per mol dibandingkan jalur SYN. Jalur SYN. Nih, jalur SYN. Inilah artinya reaksi sangat memilih jalur migrasi anti dan produk dihasilkan berdasarkan salah satu migrasi saja. Inilah yang disebut dengan stereoselektif. Dari beberapa kemungkinan stereoisomer yang bisa terbentuk, hanya satu eh, yang dihasilkan secara dominan. Lalu, pada tahap reduksi iminium stereoselektif. Nah, setelah migrasi terbentuklah eh, sorry, terbentuklah ion iminium yang akan direduksi menjadi amina jenuh. Reduksi ini dilakukan dengan dibal. Nah, atau NABH3. Dua reagen hidrid yang umum. Namun, salah satu hal penting, posisi dari gugus triflate dan vinil menciptakan penghalang sterik pada salah satu sisi molekul. Pada figur 1 menunjukkan jalur serangan eh, dari sisi anti lebih disukai dibandingkan energi transisi state yang lebih rendah, yaitu 9, kilojoule. Karena hanya ada satu sisi yang terbuka untuk serangan repelus, maka produk yang dihasilkan terbentuk secara stereoselektif. Nah, metode ini tidak hanya berhenti pada eksperimen model, tapi juga berhasil diterapkan untuk sintesis senyawa alami. Misalnya, eh, untuk pengaplikasian dua kaloid alkaloid yang berhasil disintesis, yaitu cis 3 propil lidozidine dan juga eh, cis 3 butil remizidine. Nah, pada kesimpulannya, reaksi Siemens versi latte tidak melalui karbonion cegah untuk eh, resimisasi terjadi. Nah, SN2 itu mm, rata-rata menghasilkan hasil atau produk yang stereospesifik. Nah, migrasi dan reduksi itu biasanya menghasilkan hasil stereoselektif. Metode ini menghasilkan satu dari 4 stereo secara dominan, cocok untuk sintesis senyawa alam yang kompleks. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Wassalam.